Ketika di Jepang tengah terjadi huru-hara politik akibat penangkapan dari Ibu Suri, sementara itu Pangeran Benowo tengah menggerakkan seluruh kekuatan pasukan Jepang untuk menuju ke Bukit Jati Kembar yang terdapat di luar kota Raja Pajang dan dekat dengan desa Banyu Urip yang merupakan kampung halaman dari Tumenggung Suratipo. Barisan tentara yang bersenjatakan lengkap dengan kekuatan sekitar 2.000 orang itu terus bergerak dengan cepat menuju ke wilayah Pajang. Pemandangan itu amatlah menggetarkan hati bagi siapapun yang melihat perjalanan mereka ketika mereka melihat para prajurit dengan para pemimpinnya yang memasang wajah sangar serta bersenjatakan lengkap untuk berperang. Seorang pengarit rumput yang tengah mengambil rumput-rumput segar di perbatasan Jepang dan Pajang pun langsung menghentikan pekerjaannya dan kemudian bersujud menyembah hormat ketika ia melihat iring-iringan prajurit dari Jepang yang dipimpin langsung oleh Pangeran Benowo yang berkuda di barisan paling depan dengan diiringi oleh Pangeran Suryokusumo, Tumenggung Wilomarto, serta Tumenggung Wuragil. Pangeran Suryokusumo yang melihat si tukang rumput itu langsung bersiap untuk memerintahkan para prajurit untuk meringkus dan menangkapnya karena ia sangat yakin bahwa tukang rumput itu adalah prajurit Telek Sandi dari pihak Pajang. Namun Pangeran Benowo yang mengetahui maksud dari adik bungsunya itu kemudian langsung mengangkat tangannya. Kang Mas, dia pasti adalah seorang Telek Sandi dari pihak Pajang. Kita harus menangkapnya, Kang Mas, tegas Pangeran Suryokusumo. Pangeran Benowo kemudian menghentikan kudanya lalu memperhatikan sosok si tukang rumput yang sedang mengarit itu. Ia perhatikan dari ujung atas kepalanya yang tengah ditutupi oleh caping bambu sampai ke bawah kakinya. Namun kemudian apa yang sang pangeran katakan sungguh di luar dugaan Pangeran Suryokusumo dan juga para pemimpin pasukan Jepang lainnya. Jangan kita sakiti dia. Biarkan saja dia melaporkan apa yang telah ia lihat pada atasannya. Tapi Kang Mas, sergah Pangeran Suryokusumo. Dimas, bagaimanapun dia adalah orang Pajang. Aku ingin darah yang akan tertumpah membasahi bumi Pajang ini sesedikit mungkin, Dimas, pungkas Pangeran Benowo sambil memberi aba-aba untuk melanjutkan perjalanannya. Maka terpaksa Pangeran Suryokusumo beserta para tumenggung pemimpin pasukan Jepang hanya mengangguk menuruti perintah dari Pangeran Benowo tersebut. Setelah rombongan prajurit dari Jepang bergerak kembali, si pengarit itu pun langsung bangun dari sembah sujudnya lalu berlari melewati hutan yang merupakan jalan memotong ke pos penjagaan di perbatasan kota Raja Pajang untuk kemudian ia melaporkan pergerakan pasukan Jepang yang sudah memasuki wilayah Pajang. Nyatalah dugaan dari Pangeran Suryokusumo itu adalah benar adanya, bahwa si pengarit rumput itu adalah pasukan Telek Sandi Pajang. Di dalam hutan, ia kemudian langsung menaiki kudanya dan bagaikan kesetanan, ia memajunya menuju pos penjagaan perbatasan kota Raja Pajang. Pasukan penjaga menara di pos perbatasan kota Raja Pajang kemudian langsung memukul kentongan begitu melihat ada orang yang memacu kudanya bak kesetanan menuju ke arah mereka. Kini seluruh pasukan jaga pun langsung bersiap di bawah komando para lurah penjaga. Namun mereka kemudian menarik nafas lega ketika melihat yang datang adalah salah satu dari mereka. Meskipun laporan dari prajurit Telek Sandi itu kembali membuat mereka tegang dan kemudian bersiaga penuh. Pasukan Jepang datang dengan dipimpin langsung oleh Pangeran Benowo. Mereka berkekuatan penuh dan juga bersenjatakan lengkap. Mereka akan datang dari arah timur laut
lapor si Telik Sandi itu kepada lurah penjaga. Ki Lurah pun kemudian langsung menoleh kepada salah satu prajurit terbaiknya. "Kamu segera laporkan kepada Gusti Tumenggung Onggotirjo bahwa pasukan Jipang sudah datang dengan kekuatan penuh." "Baik, Ki," hormat prajurit itu yang kemudian langsung menaiki kudanya dan memacunya bak kesetanan menuju ke Keraton Pajang. Di Keraton Pajang, Tumenggung Onggotirjo yang menerima laporan dari pasukan perbatasan kota raja tersebut langsung menghadap Kanjeng Sultan yang memang sudah mengumpulkan para abdinya termasuk Adipati Tuban, Adipati Surabaya, serta Adipati Meduro setelah mendengar kabar bahwa pihak Mataram beserta segenap kekuatan Kedu dan Bagelen mulai bergerak ke arah desa Tembayat. Sekejap kemudian, seluruh prajurit di kota raja pun langsung bersiaga penuh dengan melakukan patroli ke seluruh sudut kota. Pasar pun kini segera ditutup dan para penduduk segera berlarian menuju ke rumah mereka, kemudian menutup serta mengunci rapat-rapat rumah dan jendela mereka. "Mohon ampun Gusti Sinuwun, musuh sudah datang Gusti," lapor Tumenggung Onggotirjo. "Musuh yang mana?" "Pasukan Mataram," tanya Kanjeng Sultan Pajang. "Mohon ampun Gusti, menurut para Telik Sandi, pasukan Jipang yang berkekuatan penuh dan juga bersenjatakan lengkap, yang juga dipimpin langsung oleh Pangeran Benowo, kini telah datang dari arah timur laut," jelas Tumenggung Onggotirjo. Akan tetapi, bukannya terkejut, Sultan Pajang itu malah menyeringai senang mendengar kabar tersebut. "Bagus, pancinganku berhasil. Biarkan mereka masuk ke dalam kota raja," ucapnya dengan jumowo. Mendengar ucapan dari Kanjeng Sultan yang berkata untuk membiarkan para prajurit musuh untuk dibiarkan masuk ke dalam kota raja, membuat Tumenggung Onggotirjo tidak mengerti. "Mohon ampun Gusti, hamba kurang paham. Kita biarkan saja mereka masuk ke dalam kota raja, agar para penduduk Pajang tahu bahwa Pangeran Benowo yang selalu mereka luluhkan itu sebenarnya adalah orang yang dolim. Pangeran Benowo dan pasukannya akan mengacau, memporak-porandakan kota raja, dan membunuh para prajurit Pajang yang tengah mempertahankan negerinya sampai titik darah penghabisan. Kita biarkan juga para penduduk melihat bagaimana nasib seorang pemberontak seperti Pangeran Benowo itu akan berakhir sebagai seorang pengkhianat negeri," ujar Sultan Pajang itu dengan berapi-api. Semua yang hadir di balai pengadapan itu pun saling pandang mendengar ide dari sang sultan yang sebenarnya sangat berbahaya itu. Karena jika pasukan musuh berhasil memasuki kota raja, maka Keraton Pajang pun akan sangat terancam. Siasat yang amat konyol dan juga sangat berbahaya, ecek Adipati Tuban, Adipati Surabaya, dan juga Adipati Meduro dalam hati mereka masing-masing. "Siapkan seluruh pasukan dengan senjata lengkap. Untuk Dinda Adipati Tuban, Surabaya, dan Meduro, segera siapkan seluruh kekuatan kalian di gerbang kota raja dengan gelaran perang Wulan Tumanggal sebagai barisan terdepan kekuatan Pajang. Siapkan juga gelaran perang Wakul Boyo Mangap di alun-alun kota raja sebagai lapis pertahanan terakhir sebelum benteng keraton. Persiapkan itu dengan kekuatan seluruh prajurit dari Demak dan juga para budak yang telah kita persenjatai," perintah sang Sultan Pajang. Kembali Adipati Tuban, Adipati Surabaya, dan Adipati Meduro tersentak dengan perintah dari Sultan tersebut. Sang Sultan menyuruh seluruh kekuatan mereka untuk menjadi lapis pertama pertahanan Pajang di depan pasukan Demak dan juga para budak belian. Itu sama saja sang Sultan menjadikan mereka sebagai tameng hidup untuk para prajurit Demak dan juga para budak belian sang Noto itu. Mereka pun kini mulai tidak menyukai tabiat dari sang Noto.
Meskipun mereka tidak menyuarakan ketidaksetujuan mereka kepada taktik siasat perang yang sang sultan sendiri itu tetapkan tanpa mengajak mereka untuk berembuk. Mereka pun kini mulai malas dan menjadi setengah hati untuk membela negeri Pajang itu. Para tumenggung, segera kembali ke bilik jaga kalian. Perintahkan para prajurit untuk segera membunyikan titir ketika melihat para pasukan musuh itu mulai nampak. Sendika dawuh Kanjeng Gusti, jawab para tumenggung itu sembari menjurah hormat. Sekarang bubarlah kalian. Tunjukkan pengabdian kalian sebagai prajurit Pajang yang sejati. Pertahankan negerimu sampai titik darah penghabisan, pungkas sang Sultan Pajang. Kemudian semua yang hadir pun membubarkan dirinya. Patih Monconegoro yang tengah menghadiri pertemuan itu kemudian juga beringsut mundur. Namun sang Sultan segera memegang bahu Patih yang sudah sepuh tersebut. Paman Patih, tunggu dulu. Patih Monconegoro pun kemudian membalikkan badannya dan menjurah hormat kepada sang Sultan. Hamba Gusti, apakah engkau mau membelot untuk bergabung dengan Benowo seperti kawanmu si Sumolangu dan Suryokusumo itu? Tanya sang Sultan itu dengan tatapan mata yang tajam. Tidak Gusti, tidak sekalipun hamba berniat untuk mengkhianati Gusti dan juga negeri tumpah darah tempat hamba mengabdi ini, jawab Patih Monconegoro. Bagus, aku mengharapkan kesetiaanmu. Sekarang pergilah pertahankan negerimu sampai titik darah penghabisanmu, pungkas Sultan Pajang. Sendika dawuh Gusti, jawab Patih Monconegoro sambil kemudian beringsut pergi. Setelah meninggalkan balai penghadapan keraton Pajang, Patih Monconegoro pun langsung bergegas menuju ke Kepatihan. Di halaman belakang Kepatihan sudah menunggu Kiai Gedong, seorang kepala punggawa senior yang merupakan punggawa kepercayaan dari almarhum Kanjeng Sultan Hatiwijaya. Ki Gedong, saatnya akan segera tiba. Pasukan dari Gusti Pangeran Benowo dan juga Gusti Senopati Mataram akan segera menggempur kota Raja Pajang. Kamu beserta pasukanmu yang akan bertugas menjaga pintu gerbang benteng keraton sebelah selatan. Begitu pasukan dari Gusti Benowo dan Gusti Senopati sudah mendekati keraton, kamu bukakan gerbang selatan agar pasukan mereka bisa langsung masuk ke dalam benteng keraton, jelas Patih Monconegoro. Daulat Gusti Patih, jawab Ki Gedong. Sekarang bersiaplah. Ingat, jangan sampai rencana kita ketahuan, pungkas Patih Monconegoro. Aku sendiri yang nanti akan membebaskan dan juga menjaga keselamatan dari Ibu Suri. Sementara itu, di sebuah pos jaga yang ditempati oleh pasukan dari Surabaya di luar keraton, Adipati Tuban, Adipati Surabaya dan Adipati Meduro mengadakan pertemuan darurat setelah mereka mendapat titah dari Sultan Pajang yang tidak berkenan di hati mereka semua. Ini adalah sebuah kegilaan. Sultan menyuruh kekuatan kita berada di barisan terdepan, sedangkan pasukan Demak dan para budak belian akan berada di belakang kita. Sudah begitu, siasatnya juga sangat konyol dan berbahaya, gerutu Adipati Meduro membuka pertemuan mereka. Apa yang dipikirkan oleh Kanjeng Sultan sampai membiarkan pasukan musuh untuk masuk ke dalam kota raja? Dan begitu masuk ke kota raja, pasukan kitalah yang akan langsung menghadang mereka. Kita menjadi seperti tameng hidup saja. Ini adalah sebuah kekonyolan, tanggap Adipati Tuban. Lazimnya, penjagaan dilakukan secara berlapis oleh pasukan gabungan kita.
bukan malah menjadikan kita menjadi barisan terdepan. Dan konyolnya, sang sultan menempatkan para budak beliannya di belakang kita. Itu sama saja artinya dengan para budak belian itu lebih berharga daripada kita, gerutu Adipati Surabaya. Setelah kupikir, Sultan melakukan ini semua karena sebenarnya kekuatan Pajang sudah ompong. Para prajurit terbaik Pajang sudah membelot dan memihak kepada Pangeran Benowo. Sehingga sang Sultan kelewat mengandalkan kita yang sebenarnya kita ini hanya kekuatan bantuan saja. Seharusnya kita hanya dijadikan kekuatan cadangan, bukan kekuatan yang langsung menghadapi musuh di barisan terdepan, ujar Adipati Meduro. Benar, kekuatan Pajang sudah compang-camping akibat ulah Sultan itu sendiri yang telah memecat nyaris seluruh pejabat senior yang setia dan juga berjasa kepada almarhum Romo Sultan. Ketika aku pertama kali memutuskan untuk membantunya, aku tidak mengira keadaan Pajang akan semeraut ini. Rakyat juga pastilah akan berada di belakang Pangeran Benowo. Kanda Adipati Tuban, bukankah engkau yang mempunyai usul untuk mendukung Sultan baru itu? Jadi, jika kita terlibat masalah ini semua adalah gagasanmu, semprot Adipati Surabaya kepada Adipati Tuban. Sebenarnya, yang membuatku berpikir untuk mendukung Sultan itu adalah untuk keuntungan dan juga kedamaian di bumi Bangwetan juga. Sebab, kalau Senopati dan Mataram yang berjaya dan kemudian menjadi penguasa di negeri Pajang, mereka pasti akan menggempur wilayah Bangwetan. Maka saya pikir, sebaiknya kita mencegah hal itu terjadi dengan mendukung Sultan Pajang yang baru. Tetapi nyatanya, dia tidak becus untuk memerintah. Adipati Tuban pun kini juga mengatakan kemaskulan hatinya. Adipati Surabaya pun kini mengangguk sambil terus mendengus. Itu juga yang aku pikirkan, Kang Mas. Tadinya, kupikir lebih baik jika kita membendung dan juga mengajukan Mataram dengan jalan membantu Pajang. Tetapi hasilnya malah kita yang dibikin konyol. Coba dipikir, kalau kita yang menang, korban yang jatuh hanya dari pihak kita tanpa korban sedikit pun dari pihak Demak. Tetapi kalau kita yang kalah, kita yang ambyar habis duluan dijadikan tameng hidup oleh orang Demak itu. Kalau begitu bagaimana, Dimas? Apakah kita akan tetap terlibat dalam perang yang konyol ini? Tanya Adipati Tuban sambil menatap kedua iparnya tersebut. Ada dua pilihan, yaitu Mbalelo dan kemudian menduduki keraton ini, lalu mempertahankan diri dari gempuran Jipang dan Mataram, atau kita pulang saja meninggalkan Sultan dengan segala kekonyolan pikirannya itu. Setelah terdiam beberapa saat untuk berpikir, Adipati Surabaya pun kini membuka suaranya. Kalau kita Mbalelo dan katakanlah berhasil menduduki keraton ini, kita akan kehilangan sedikit atau banyak tentara kita. Setelah itu, kita masih harus mempertahankan diri dari gempuran Jipang dan Mataram tanpa sempat beristirahat barang sejenak. Dan itu sangat konyol. Aku memilih untuk tidak mengorbankan satupun pasukanku. Ya, itu lebih baik, Dimas, daripada kita mundur pada saat peperangan berlangsung. Kita akan dicap sebagai pengecut oleh orang-orang Mataram jika kita mundur pada saat peperangan, sahut Adipati Tuban.
Adipati Meduro pun kini bersuara setelah menimbang untung dan ruginya kedua pilihan yang diajukan oleh Adipati Tuban itu. Sebenarnya pantang bagi kami orang Madura untuk bertindak pengecut dengan mundur dari pertempuran. Tetapi kami juga tidak mau jadi konyol dengan mengikuti perintah dari raja yang sembrono dengan siasat yang teramat dungu itu. Keruntuhan Pajang dan juga jatuhnya sultan dari tahtanya hanya tinggal menunggu waktu saja. Aku juga memilih untuk tidak meneteskan setitik darah pun dari pasukan Meduro. Aku setuju dengan pendapat dari Dinda Adipati Meduro. Pajang hanya tinggal menghitung waktu menuju keruntuhannya saja. Maka jika demikian, kita sudah sepakat untuk mundur sekarang juga sebelum semuanya menjadi terlambat dan kita ikut-ikutan konyol, ucap Adipati Tuban. Itu adalah pilihan yang bijak, Kang Mas, sahut Adipati Surabaya. Sebaiknya kita juga menyusun siasat baru untuk membendung Mataram jika benar suatu saat mereka akan menggempur wilayah Brangwetan. Aku kira Pangeran Timur sebagai penguasa Medion yang akan menjadi palang pintu bagi Mataram untuk menyerbu Brangwetan punya pemikiran yang lebih bijak. Buktinya, beliau tidak ikut-ikutan mendukung Pajang dan juga Sultan baru itu. Sebaiknya kita menggabungkan seluruh kekuatan Brangwetan dan bersiaga di Madiun saja. Ya, saya juga setuju, sahut Adipati Meduro. Saya juga sependapat denganmu, Dimas. Sekarang, saya permisi. Saya akan segera menarik mundur pasukan Tuban dari Pajang, sahut Adipati Tuban. Saya juga permisi. Saya juga akan menarik mundur pasukan Meduro, pamit Adipati Meduro. Mereka bertiga pun kemudian langsung sibuk untuk segera menarik mundur kekuatan mereka. Tanpa para adipati tersebut dan juga prajuritnya sadari, dua orang lurah prajurit Kajineman Mataram, yaitu Wiryo Pranoto dan Suronoto, yang menyamar menjadi prajurit Surabaya, telah menguping pembicaraan mereka. Kedua lurah yang pernah kehilangan keperkasaannya sewaktu di negeri Nogosari tersebut langsung mengendap-endap pergi, lalu memacu kuda mereka bak kesetanan untuk melaporkan apa yang telah berhasil mereka dengar kepada Tumenggung Suratipo di perkemahan pasukan Mataram. Sementara itu, di gudang persenjataan Keraton Pajang, Sang Sultan Pajang tengah mengawasi para pandai besi yang sedang melebur emas murni dari berbagai perhiasan untuk kemudian dijadikan mata tombak dan mata panah. Sang Sultan melakukan hal tersebut untuk menghadapi Sang Senopati dan juga orang-orang Mataram yang mempunyai ilmu kebal. Karena ia sangat yakin tubuh kebal orang-orang Mataram itu akan dapat ditembus oleh mata senjata yang terbuat dari emas murni. Sesuai dengan pantangan bagi orang yang memiliki ilmu kebal, selain oleh daun kelor, mereka juga dipantang untuk bersentuhan langsung dengan emas murni. Sekebal apapun tubuh Senopati dan para kesatria Mataram, pasti kekebalan mereka akan dapat ditembus oleh senjata-senjata yang terbuat dari emas murni ini, ucap Sang Sultan sembari menatap mata tombak yang terbuat dari emas murni. Saat itu kemudian datanglah seorang prajurit dengan tergopoh-gopoh. Ia kemudian melaporkan bahwa ketika adipati dari Brangwetan yang sangat diandalkan oleh Sang Sultan untuk menghadapi kekuatan Mataram dan Jipang itu telah mundur dan kemudian meninggalkan Pajang. Mereka disinyalir pulang kembali ke daerahnya masing-masing. Alangkah terperanjatnya Sang Sultan mendengar laporan tersebut, karena kini kekuatan Pajang menjadi pincang dengan ditarik mundurnya pasukan bantuan dari Tuban, Meduro, dan Surabaya tersebut. Sehingga terpaksa
Ia hanya bisa mengandalkan pasukan dari Demak, sisa-sisa prajurit Pajang yang masih bertahan, serta para budak belian yang telah ia persenjatai. Untuk mengobarkan semangat dari para pasukannya, ia pun juga menjanjikan kemerdekaan serta kemuliaan dan juga hadiah-hadiah yang besar bagi para budak belian asal Bali, Bugis, Madura, Sukodono, Lombok, Bima, dan Maluku tersebut. Jika mereka berhasil memenangkan peperangan melawan Mataram dan Jipang, ia juga menambahkan hadiah 1 peti besar yang berisi emas dan berlian bagi siapapun yang berhasil membunuh sang Senopati Mataram atau Pangeran Benowo. Mendengar janji dari sang Sultan Pajang tersebut, para budak belian pun menjadi sangat bersemangat. Bak kesetanan, mereka menjadi sangat bernafsu untuk membantu sang Sultan guna memenangkan peperangan. Apalagi jika mereka berhasil membunuh Senopati Mataram atau Pangeran Benowo, selain mereka akan merdeka, mereka pun juga bisa kaya mendadak dan menjadi saudagar baru. Mereka pun kini mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi peperangan melawan Jipang dan Mataram. Pada waktu yang sama, di Bukit Jati Kembar, Pangeran Benowo nampak sedang bercengkrama dengan sang Senopati dan Ki Jurumertani yang sedang mengawasi para prajurit mereka mendirikan perkemahan di sana. Saya yakin mereka tahu kedatangan tentara kami, karena Pajang sekarang telah menjadi negeri mata-mata, ucap Pangeran Benowo. Baguslah Dimas, sahut sang Senopati. Kalau sekiranya Adi Menowo sebagai Panglima Perang Pajang, apa yang akan Adi lakukan bila mendengar musuh telah datang? Saya akan pancing musuh masuk ke dalam kota raja yang telah kosong, sehingga bisa menjadi arena peperangan yang sangat luas, Kang Mas. Kemudian, saya akan siapkan pasukan yang kuat untuk mengepung musuh dan juga menghancurkan mereka dari segala penjuru, jawab Pangeran Benowo. Sang Senopati mengangguk setuju dengan pendapat dari Pangeran Benowo tersebut. Itu adalah gelaran perang Wakul Boyo Mangap. Tetapi sangat tidak bijaksana jika Adi hanya melakukan satu gelaran perang. Bagaimana jika Pajang menggunakan gelaran sapi turang? Gelaran seperti yang digunakan negeri Mojopahit ketika menyerbu Daha, atau gelar Garudong Layang. Pangeran Benowo terdiam sejenak untuk mengingat setiap sudut kota Raja Pajang dan bagaimana watak dari Sultan Ngawantipuro. Barulah ia kemudian menjawab, Kang Mas, saya yakin mereka akan menggunakan gelaran Wakul Boyo Mangap. Mereka akan memanfaatkan kota raja yang luas dan kini telah sepi karena penduduk banyak yang sudah mengungsi keluar. Selain itu, jika mengingat watak dari Kanda Sultan Ngawantipuro yang berangasan dan juga kesusu itu, mereka pasti akan mengincar saya atau Kang Mas Senopati secara langsung. Maka saya kira gelar Garudong Layang akan lebih ampuh untuk menyerang Pajang. Saya yakin pasukan Pajang akan melakukan jebakan kepada pasukan saya dengan jalan membiarkan kami masuk kota. Tetapi kemudian mereka akan menjepit kami dari luar dan membentuk lingkaran sehingga pasukan kami akan terjepit dari semua sisi. Dengan gelaran Garudong Layang, mereka akan malah terjebak mengepung kepala, sementara kedua sayap kami akan menghantam dari sisi rusuk kiri dan rusuk kanan. Sang Senopati dan Ki Jurumertani mengangguk setuju dengan gagasan dari Pangeran Benowo tersebut. Kemudian Ki Jurumertani pun membuka suaranya. Angger Benowo tahu bahwa di dekat sini ada bilik pos penjagaan pasukan Pajang, Ger. Pangeran Benowo mengangguk. Saya tahu, karena bilik pos jaga itu saya yang mendirikan. Itu kenapa saya senang sekali bertemu dengan Kang Mas Senopati di tempat ini.
Telik Sandi kami melihat prajurit jaga mereka cukup kuat. Rupanya mereka memang mempersiapkan prajurit jaga sebagai lapis pertama, yang sekaligus nantinya akan memberi tanda bahwa pasukan musuh sudah akan datang, ujar Ki Jurumertani. Sebaiknya kita tidak usah terburu-buru dalam menyerang mereka. Kita biarkan saja mereka terus terlarut dalam ketegangan, sehingga mereka akan letih karena terus-menerus dipaksa untuk bersiaga. Saat itulah baru kita akan gempur mereka, tambah sang Senopati. Dari tempat ini, kita bisa leluasa untuk mengawasi seluruh area kota Raja Pajang. Kita bisa dengan leluasa mengawasi setiap gerak-gerik dan siapa saja yang keluar masuk kota Raja Pajang. Pangeran Benowo pun mengangguk setuju. Iya, saya setuju Kang Mas. Tempat ini bila dilihat dari luar hanya seperti bukit biasa karena tertutupi oleh hutan yang cukup lebat. Sehingga kita bisa dengan aman memusatkan kekuatan kita di sini. Lalu, bagaimana dengan kabar para tentara pembelot yang dipimpin oleh Tumenggung Sumolangu? Ini penting untuk menyusun rencana penyerangan, Dimas, tanya sang Senopati. Sampai saat ini, belum ada berita dari mereka, Kang Mas. Tetapi kalau tidak ada halangan, mereka kini pasti sudah keluar dari kota Raja Pajang, jawab Pangeran Benowo. Pangeran Suryokusumo yang ikut dalam pembicaraan itu pun kini juga membuka suaranya. Kalau diizinkan, saya yang akan menjemput mereka. Apakah Dimas tahu tempat persembunyian dari Tumenggung Sumolangu, Dimas? Tanya sang Senopati. Kami sudah merundingkannya dulu, Kang Mas. Baiklah, kalau begitu silakan jemput mereka, Dimas. Agar paling tidak, nanti malam kita sudah menentukan rencana penyerangan kita. Baik, Kang Mas. Pangeran Suryokusumo pun pamit. Pada saat itulah Tumenggung Suratipo datang untuk memberi laporan terkini tentang situasi dari kota Raja Pajang dari dua orang lurah Kajineman kepercayaannya. Apa yang kalian lihat, Tumenggung Suratipo? Tanya sang Senopati. Mohon ampun Gusti, para Telik Sandi kita melaporkan bahwa seluruh pasukan dari Tuban, Surabaya dan Meduro telah ditarik mundur dari kota raja. Mereka kini langsung bergerak menuju ke arah timur, jawab Tumenggung Suratipo. Apakah ada tanda-tanda mereka akan datang menggempur kemari? Tanya Pangeran Benowo. Tumenggung Suratipo menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak, Gusti. Menurut laporan, mereka terus bergerak ke arah Kali Dandung. Mungkin mereka akan menuju ke Kadipaten Madiun, jawab Tumenggung Suratipo.